teman-teman, nama saya Desi Censiawetau. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Kapita Selekta Hukum Pidana. Menurut kumpulan anotasi pemikiran dari para ahli, Kapita Selekta Hukum Pidana merupakan bentuk atau bunga rampai atau kumpulan kerangka ilmiah yang berisi pemikiran-pemikiran penting seputar hukum pidana. Dapat dilihat juga secara perspektif luas, pembahasan ini tidak hanya terpaku pada hukum pidana saja, tetapi juga mencangkup isu-isu yang teoritis dan juga fungsional. Dari di atas dapat disimpulkan bahwa Kapita Selekta Hukum Pidana adalah kumpulan berbagai persoalan hukum pidana terpilih yang dirangkai dari berbagai sudut pandang seperti teori, fungsi, politik hukum, atau isu-isu aktual dan internasional sebagai bagian dari studi ilmu hukum pidana. Dapat dilihat bahwa pokok-pokok yang akan menjadi permasalahannya itu permasalahan aktual, mengkaji isu-isu hukum pidana yang sedang marak terjadi di kehidupan masyarakat, dan juga perkembangan peraturan perundang-undangan, membahas mengenai undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana seperti rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU KUHP, dan peraturan khusus terkait tindak pidana tertentu. Kita juga akan membahas mengenai sistem pemidanaan. Sistem pidana ini mengkaji tentang sistem yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku, termasuk teori-teori pemidanaan dan reformasi sistem pemidanaan yang sedang berkembang. Dan juga kita akan berbicara mengenai kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini membahas kebijakan yang diambil oleh negara terkait dengan hukum pidana, baik dalam pembentukan maupun penegakan hukum pidana tersebut. Dan ada juga aspek domestik dan fungsional dari hukum pidana itu, yaitu hukum pidana dari sudut pandang teori dan prinsip-prinsip atau domestik, serta fungsi perannya dalam masyarakat atau fungsional. Kita masuk pada aspek yang berikut, yaitu aspek politik, hukum, dan perbandingan. Ini pidana dari perspektif kebijakan hukum atau politik hukum dan perbandingannya dengan sistem hukum pidana di negara lain atau perbandingan. Kita juga akan melihat mengenai reformasi hukum pidana. Itu membahas konsep dan strategis pembaruan sistem hukum pidana, baik secara substansi, struktur, maupun budaya hukum. Dan juga ada peran dan sanksi pidana, menganalisis tujuan penggunaan sanksi pidana sebagai cara untuk menanggulangi kejahatan dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, berdasarkan apa yang sudah tadi saya jelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok Kapita Selekta Hukum Pidana ini adalah pembahasan mengenai aneka masalah terpilih dan aktual di bidang hukum pidana, seperti perkembangan undang-undang baru, kebijakan kriminal, reformasi hukum, dan penanggulangan tindak pidana, dengan tujuan untuk menganalisasi hukum dari sudut pandang teoritis, fungsional, politik hukum, perbandingan, serta konteks nasional dan internasional yang relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soter Sorluri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana asal. Tindak pidana asal adalah kejahatan yang menjadi akar dari mana dana atau aset yang dicuci. Pelaku tindak pidana asal kemudian berusaha menyamarkan dana atau aset tersebut agar terlihat legal melalui tindakan pencucian uang atau TPPU. Tindak pidana asal atau predikat crime dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang menjadi sumber dari dana atau aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Tindak pidana asal ini menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Terdapat 26 jenis tindak pidana asal yang mencakup berbagai kejahatan serius seperti korupsi, suap yang menyalahgunakan
jabatan atau memperoleh harta kekayaan. Narkotika, peredaran dan perdagangan narkotika yang menghasilkan banyak uang. Penipuan, kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Perdagangan orang, penggunaan manusia sebagai objek ekonomi untuk menempatkan keuntungan. Terorisme, menggunakan kekerasan untuk tujuan politik yang seringkali membutuhkan dana besar. Penyeludupan, kegiatan ilegal seperti penyeludupan migran atau barang yang dapat menghasilkan banyak keuntungan. Penyuapan, psikotropika, kejahatan di bidang perbankan, kejahatan di bidang pasar modal, kejahatan di bidang perasuransian, kepebenaan, cukai, perdagangan senjata gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan uang, perjudian, dan prostitusi. Tindak pidana lain yang diancam dengan 4 tahun penjara atau lebih. Uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana ini kemudian dikategorikan sebagai hasil kejahatan yang dapat dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sesuai Undang-Undang TPPU. Penyidikan atas tindak pidana asal ini dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik Kejaksaan Agung, atau penyidik pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/PUU /19/2021. Kewenangan penyidikan TPPU hanya dibatasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun setelah adanya putusan tersebut, penyidik dari instansi yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidikan terhadap tindak pidana asal dan TPPU bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku kejahatan serta mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. Dengan demikian, pemahaman tentang tindak pidana asal sangat penting karena tanpa kejahatan asal tidak ada kejahatan pencurian uang. Konsep ini memastikan bahwa setiap upaya yang menyembunyikan hasil kejahatan melalui pencucian uang dapat dijerat dengan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, dapat diketahui tindak pidana asal predikat crime adalah kejahatan utama yang menjadi sumber harta kekayaan hasil kejahatan yang kemudian dicuci melalui transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya. Dampak konteks pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah kejahatan lanjutan yang berkaitan dengan hasil dari tindak pidana asal ini. Kedudukan tindak pidana asal dalam kasus pencurian uang seringkali disebut sebagai dependent crime atau kejahatan lanjutan yang bergantung pada tindak pidana asalnya. Namun dalam praktiknya, tindak pidana pencucian uang juga bisa dipandang sebagai stand-alone crime atau kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, aparat penegakan hukum tidak wajib membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini bertujuan agar pelaku tidak dapat bersembunyi di balik tindak pidana asal dan penegakan hukum yang menjadi lebih tajam serta tepat. Hubungan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, adalah perubahan menetapkan, mentransfer, dan mengalihkan harta kekayaan
dan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana asal. Tujuan TPPU adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Romana Rengrengulu dengan NIM 2022-91021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana perbankan dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Iya teman-teman, jadi perlu kita ketahui bersama bahwa apa itu tindak pidana perbankan. Dalam arti luas, konsep tindak pidana perbankan adalah seluruh kelakuan atau perilaku baik berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatan dan atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Tindak pidana perbankan ini juga adalah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang diancam dengan pidana. Adapun ciri-ciri tindak pidana perbankan yaitu yang pertama, subjek pelaku terbatas, yang kedua, mengatur perbuatan melanggar hukum, dan yang ketiga, pelanggaran terhadap undang-undang perbankan. Dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan tersebut yaitu Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur secara spesifik berbagai tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank. Adapun undang-undang terkait yaitu tindak pidana perbankan juga diatur dalam undang-undang lain seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Korupsi, dan KUH Pidana. Iya teman-teman, ada juga beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam perbankan. Yang pertama, tindak pidana terkait izin dan pengawasan. Yang kedua, tindak pidana terkait operasional bank. Yang ketiga, tindak pidana terkait pembiayaan. Yang keempat, tindak pidana terkait pihak terafiliasi dan pemegang saham, dan yang keempat, tindak pidana digital perbankan. Bentuk-bentuk dari tindak pidana perbankan yaitu yang pertama, penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan ini melakukan tindakan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan ilegal termasuk penggelapan dana nasabah atau bank. Bentuk-bentuk yang kedua yaitu pemalsuan dokumen, yang ketiga kejahatan digital, yang keempat pencucian uang, yang kelima pelanggaran kerahasiaan bank, keenam penyalahgunaan akses, dan yang ketujuh pelanggaran prosedur pemberian kredit. Iya teman-teman, sekarang kita melihat bagaimana analisis dan pencegahan dari tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan. Yang pertama, modus operandi. Pelaku sering memanfaatkan kelemahan pengawasan internal dan teknologi informasi. Yang kedua, peran DJK. Yang ketiga, penguatan sistem. Keempat, penegakan hukum. Dan yang kelima, peningkatan kapasitas penyidik. Dengan demikian, analisis tindak pidana perbankan meliputi bentuk-bentuknya seperti penipuan, penggelapan dana, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan pembobolan rekening melalui kejahatan digital seperti skimming dan phishing, serta pelanggaran kerahasiaan nasabah dan penyimpangan prosedur pemberian kredit. Analisis ini juga melibatkan pemahaman modus operandi, dampak terhadap nasabah dan bank, serta peran pengawasan dari otoritas jasa keuangan atau yang biasa disebut dengan OJK, dan penegakan hukum melalui undang-undang perbankan dan peraturan terkait lainnya. Iya teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perbankan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Shalom. Ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pertemuan ke-6 yaitu tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, di mana tindak pidana pencucian uang adalah proses ilegal yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul dari hasil kejahatan agar tanpa sah dan ilegal. Menurut para ahli, suatu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan hasil kekayaan, adanya harta kekayaan hasil kejahatan, adanya aset yang diperoleh tindak pidana. Yang kedua, tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan pelaku. Perbuatan menyembunyikan hasil kekayaan tersebut. Yang berikut adalah tujuan.
di mana tujuan utama pencucian uang adalah menghindari pelacakan oleh aparat penegakan hukum. Yang kedua adalah menyembunyikan hasil kekayaan dan hasil kejahatan agar tidak disita oleh aparat penegak hukum. Yang berikut adalah pembuatan dana ilegal di mana diusahakan secara bebas dalam aktivitas ekonomi yang sah. Yang berikut adalah dampak negatif di mana mengancam stabilitas, dan kedua adalah berpotensi merugikan orang lain. Berbicara mengenai pencucian uang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemalsuan pencucian uang. Ada 3 tahap metode pencucian uang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemalsuan tindak pidana pencucian uang. Tahap dan metode tindak pidana pencucian uang ada: 1. Melihat proses pencucian uang yang umumnya harus memiliki 3 tahap. 1. Penetapan tahap awal di mana uang hasil kejahatan kotor dimasukkan dalam sistem yang sah. Yang kedua, lapisan uang yang dipindahkan ke sarana transaksi agar terlihat kompleks. Yang ketiga adalah integrasi, tahap terakhir di mana uang yang sah disamarkan atau disatukan kembali dalam perekonomian seolah-olah berasal dari sumber daya yang sah. Yang berikut adalah tindak pidana asal, adalah kejahatan yang menjadi akar dari dana aset yang dicuci. Pelaku tindak pidana akan berusaha menyamarkan dana agar terlihat ilegal. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah suatu kejahatan yang menjadi sumber daya dana aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul. Jadi tindak pidana asal menjadi dasar, yaitu jenis-jenis tindak pidana asal yaitu korupsi, narkotika, penipuan, perdagangan orang, yaitu sebagaimana penggunaan manusia sebagai objek ekonomi. Yang berikut adalah terorisme. Pencucian uang disebut sebagai tindak pidana pelaku dan tindak pidana asal. Menurut pasal 69 Nomor 8 Tahun 2010, aparat penegak hukum tidak wajib mengembalikan tetap tindak pidana asal dari proses penyelidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Hubungan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal adalah tindak pidana asal adalah kejahatan awal yang menghasilkan harta kekayaan seseorang yang melawan hukum. Kalau tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana atau pencucian uang tersebut. Mungkin saya dari materi pertemuan ke-6. Terima kasih.